mie pelakor ya bersama Bapak siapa? Pak Adi. Pak Adi. Oke Pak, kan kemarin-kemarin itu sempat viral ya. Mungkin sampai saat ini gitu ya. Kenapa disebut mie pelakor? Oke. Iya, coba dijelaskan. Langsung aja ya. Iya. Asal mula dari mie pelakor mungkin kakak pertama sih di Cibiru. Waktu itu saya masih kerja di salah satu perusahaan sepatu. Ya, selain karena tertarik, saya beranikan diri untuk keluar ke sana. Kenapa disebut mie pelakor? Kata-kata sih karena waktu itu musimnya pelakor yang istilahnya merebut hati lah gitu kan. Nah, mungkin dari situ mungkin ini juga banyak ya secara ininya gitu kan, ada tetangga sebelah yang gede, dari yang gede ada yang kecil, ada cuman istilah pelakor itu mungkin lagi musim viral juga, musim lah gitu kan, musim ya. Pelakor kayak gitu. Kalau berdirinya sih 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang. Ya, 2 tahun ke belakang. Jadi mulainya dari Cibiru, saya waktu itu di Ciwasta dekat SMKI. Karena mungkin ya kejauhan ke rumah, bolak-balik capek ya saya coba untuk cabang di sini kalinya Pak. cabang di Banjaran yang fokus ke Kabupaten Bandung. Saya mau tanya juga dari segi omset atau pendapatan Bapak selama 1 bulan, bisa dibocorkan? Oke, untuk masalah omset sih mungkin saya lebih di porsi lah ya. Karena sekarang udah bukan hanya mie pelakor aja, sekarang udah ganti sebenarnya warung pelakor. Jadi di dalamnya ada beberapa item yang istilahnya kayak mie pelakor, pangsit poligami, terus ceker pelakor juga, terus ada beberapa minuman. Jadi kalau saya porsi untuk mie relatif ya istilahnya per hari itu udah di atas 60 porsi sih. 60 porsi. Iya, minimalnya gitu kan. Kalau untuk pangsit sih ya alhamdulillah udah mulai hampir sebanding dengan pelakornya. Karena kalau misalnya di value sih kan harus dihitung-hitung lagi Mas. Iya betul. Istilahnya bersih netnya atau brutonya gitu kan ya. Itu porsi aja. Sekarang udah di ya minimal lah 60 juta. hari. Enggak, 60 porsi Mas. Oh 60 porsi. Amin, Kirain 60 juta. ya. Kita udah bisa inilah. Tapi amin ya hasilnya segitu. Iya. Alhamdulillah udah ada beberapa ntar ya dari mulai walaupun dari keluarga ya udah bisa merekrut lah karyawan gitu, istilahnya gitu. Jadi membuka lowongan pekerjaan ya, buat SDM. keluarga gitu, Ya. buat keluarga dulu. Kita rencana nih 2 sampai 5 tahun ke depan. Ini mau gimana lagi untuk mie pelakornya? Oke. Apakah buka cabang Ya. ataupun diperbesar lagi ini si kedainya? Pasti sih kalau untuk plan karena sih saya udah ada jangka panjang jangka pendeknya. Jangka pendeknya sekarang mau buka ya cabang kecil-kecilan lah dekat sini juga biar lebih terkontrol, lebih inilah nggak terlalu jauh dari sini. Gitu. Rencana sih Batu Karut, kita di Pamengkut, satu lagi mau di Cangkuang gitu. Aduh, kayak gitu 3 sih. cabang sekaligus ya, besti. Cuman ya nggak terlalu gede lah kayak tetangga sebelah, enggak lah. Iya. Kita mulai merintis ya istilahnya ya. Nah untuk item juga mungkin ntar bocoran juga kedepannya juga ada beberapa item. Iya beberapa item yang mungkin ya namanya sedikit nakal juga ntar. Ada cipok sama napok. Tuh, ada cipoknya. Ini produk yang nanti yang mau launching ya guys. Itu kira-kira di bulan berapa Bapak launchingnya? Kalau enggak, saya sih pengennya sih secepatnya pas cabang baru ada itu gitu kan. Ada cipok. Jadi acinya itu ada yang kuat dan yang kering juga. Cirengnya cireng crispy, ntar buatan istri langsung gitu kan. Gitu. Boleh membekas. disorot si tetehnya. Nah itu si tetehnya ya. Mudah-mudahan membekas. Amin. Cipokan pelapornya gitu. Kan sekarang ini banyak saingan ya Pak. Banyak saingan nih. Kayak permihan kayak gini ya. Ada yang udah tas yang udah apa ya istilahnya yang udah terkenal gitu.
apakah dari perbandingan ini ada ketakutan nggak buat Bapak gitu ya? Ya, kalau ketakutan sih pasti ada ya. Manusiawi lah. Tapi insya Allah lah, kata orang tua mah tong hariwang ada rezeki dari mah udah ada yang ngatur terus gitu. dipincukan. Iya. Tadi kan saya waktu kesini ya, terus lihat kenapa sih banyak tulisan di dinding ini, Pak? Boleh dijelasin gitu, asal usulnya gimana? Tuh teman-teman biasa dilihat ya. Asal mulanya ini waktu kemarin di pas pertama ya, biar terkesan kita juga tahu apa ada kesan pelakon, cuman kita perbarui dari ajaran yang kemarin sih di sana kita baru cabutin lagi. Kita jadi pas ajaran baru kita rubah lagi di sebelah sini. Nah kalau perlu ntar saya masukin lagi ke sana gitu. Itu di kertas-kertas di itu juga ada. Itu ajaran yang kemarin. Jadi yang dari sini ke jendela banyak dari karena bukan hanya Pasundan Mas. Jadi ada SMP yang terdekat kayak Pemuda gitu kan, yang SMP Pamuku udah pada kesini dan request pengen buka di sana gitu aja. Gitu kan masih dipelajari kemarin. Mudah-mudahan ya dengan waktu saat ini dekat-dekat sekolah lah yang dia minta gitu, Balai Endang banyak di sini. Misalnya curhatan mereka lah dari mulai ungkapan hatinya, terus tentang kesan kebumi pelakor, tentang pas waktu keadaan hati dia waktu makan di sini, apakah dia lagi galau gitu, lagi apa? Patah hati biasanya. Biasanya banyak yang patah hati. Lagi marah ke gurunya bisa ada gitu kan, lagi curhat ke temannya kalau waktu apa gitu, banyak sini. Soalnya dia tadi pas dan pasti kita waktu sedang atau malam lagi istirahat kita baca satu-satu. Iya. Unik-unik ya Pak ya, tadi coba baca itu beberapa not ini ya Pak. Ada yang lagi patah hati juga ada, terus ada yang lagi marah, ada cita-cita dia waktu ntar pasti mah kalau lulus jadi apa, ada sih banyak. Ya. Mudah-mudahan jadi ada beberapa ntar ada nama kerja yang menarik buat marketing Mas. Iya betul juga sih Pak. Biar ini. Dari segi rasa nih kan banyak banget ya yang jualannya itu permihan gitu Pak. Apakah dari segi rasa ini membedakan dari mie yang lain? Misal 11-12 gitu hampir ada sama. Iya, kalau masalah rasa sih masalah balik lagi ke ini ya, ngerasain apa, cuman misalnya kalau kita sebagai pedagang insya Allah untuk masalah rasa saya sih ya saya terbuka sih ya, kelihatan dari merek atau apapun, dari kecapnya, sausnya atau apa, insya Allah aman, bukan nggak ada yang disembunyikan. Kenapa tempat ininya di sini dekat gitu, biar tahu sama tahu lah cara rasa atau apa ya. Disebut higienis pasti nggak akan terlalu higienis ya, karena saya insya Allah kalau masalah untuk rasa dari bahan-bahannya lah udah terjamin lah, istilahnya udah ada nama atau apa. Tapi kalau untuk masalah ini saya melihatnya demandnya lebih gede masih gede lah demand untuk permihan ini, insya Allah. Walaupun ntar dimakan habis sama tetangga sebelah yang gede, beberapa cabang gede gitu, tapi saya nggak akan khawatir lah, insya Allah pasti ada terbagi-bagi lah Mas. Walaupun ntar mie-nya sama, cuman karakter orang itu kan beda-beda Mas, lidahnya beda-beda, rasanya beda, saya yakin seperti itu. Bedanya tuh agak besar ya. Jadi yang ditanyakan teh apakah ini mie-nya bikin sendiri atau misalkan ngambil dari pedagang yang lain gitu. Pertama sih waktu pertama buka bikin sendiri Mas, karena permintaannya ya alhamdulillah ada terlihat ya, dengan di tukang mie juga sih, cuman ada permintaan ya ditambah telurnya ataupun ya sedikit ada permintaan khusus lah kayak gitu. Kenapa mie-nya gede atau apa, karena terus terang ada beberapa permintaan juga sih. Kemarin udah saya beberapa coba, ada yang kecil kayak mie ayam, terus ada lebar. Kemarin malah ada beberapa di Ciwasa saya mie jablay gitu kan, gede gitu kan. Cuman ya mungkin tanggapannya kurang, jadi saya
di sini biar agak ya sedikit kayak mie inilah, sedikit mie ke Koreaan lah, Iya, agak sedikit betul. gede lah gitu kan, kayak mie apa Kayak mie namanya? udon. Ya. Itu. Tadi juga udah Saya ya, mau ngomong ya. cuman lidahnya masih Sunda gitu. Ya, terus ini Pak kan mie-nya juga besar-besar gitu ya. Enak gak Allah? Itulah Iya, karena kan ada banyak Pak yang mie gede gitu, Iya. pasti makan alot. ya alat Itu terus ada, iya. ada semakin lama semakin lembek ada. Iya. Jadi ya itu saya ke tukang mie-nya ada beberapa permintaan khusus yang ada yang ditambahin lah, kayak misal telur atau apanya kayak gitu sih Mas. Nggak ada lain-lain kok, nggak ada karetnya, nggak ada. Iya. nggak ada plastiknya, nggak lah insya Allah. Insya Allah ya ini aman.